Shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setianya kepada kita dan untuk hari baru yang Ia berikan kepada kita. Kita juga mengucap syukur atas waktu yang Ia anugerahkan untuk kita bisa beribadah pada minggu hari ini. Kita akan mulai ibadah kita, kami undang untuk berdiri. Kita muliakan Dia dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 bait yang pertama. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pembimbing ibadah kita yang terambil dari kitab Bilangan pasal 30 ayat 2, demikian. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Jemaat, sekarang terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa kita lakukan secara bergantian. Ya Bapa di sorga, peliharakanlah kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari mendatang, agar kami jangan tersenyum, terpaksa, dan cemberut bila keinginan kami tidak terpenuhi. Agar kami jangan iri dan cemburu terhadap orang lain yang memperoleh apa yang tidak kami peroleh. Agar kami jangan bekerja disertai sungut-sungut dan menggerutu ketika kami diminta pertolongan. Agar kami jangan menjemukan orang lain karena kami keras kepala, lekas tersinggung, dan bersikap masa bodoh. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan menolong kami untuk dapat mengambil hikmah dari segala yang terjadi dan mengerjakan segala yang dapat kami lakukan dengan sebaik mungkin. Demi nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin.
Jemaat, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang merupakan tuntunan hidup kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk memahami firman Tuhan dan untuk kami praktekkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab pada hari ini dipersiapkan dari kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bacaan kita yaitu dari perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kau perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah yang hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mizpah, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, itu ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu cerita, barangkali ada yang sudah pernah mendengar cerita ini. Diceritakan Tuhan berkata kepada seorang pengikutnya bahwa kalau dia ada kesulitan atau berada dalam bahaya, supaya dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan menolongnya. Nah, pada suatu ketika terjadi bencana banjir besar. Banjir sudah mulai naik tapi hujan tetap turun dengan deras. Di daerah itu orang-orang segera diungsikan. Tapi seorang pengikut Tuhan ini dia tetap bertahan di rumah. Karena dia menunggu pertolongan Tuhan. Lalu dia berdoa, "Tuhan,
banjir sudah datang. Tolong saya Tuhan. Tidak lama kemudian muncul mobil pemadam kebakaran untuk mengevakuasi orang-orang yang mungkin masih ada di daerah itu. Dan mereka melihat orang ini. Terus mereka bilang, "Pak, ayo ikut kami. Ini banjirnya ini besar." Dia katakan, "Oh terima kasih ya. Saya sedang menunggu pertolongan langsung dari Tuhan." Loh, bagaimana orang ini? "Pak, ayo ikut kita. Terima kasih. Lanjut aja." Mobil pemadam kebakaran pergi. Banjir makin tinggi. Orang ini segera naik ke atap rumah. Di atap rumah dia berdoa lagi. "Tuhan, banjir makin tinggi. Tolong saya Tuhan sesuai dengan janji-Mu." Selesai berdoa, muncul perahu karet dengan pasukan penyelamat. Sampai di tempat dia. "Pak, ayo ikut kami. Tinggal Bapak yang masih belum mengungsi." "Oh terima kasih katanya. "Saya sedang menunggu pertolongan langsung dari Tuhan. Lanjut aja." Loh, aneh orang ini. Perahu karet pergi. Banjir makin tinggi. Untung ada pohon di situ. Dia lompat ke atas pohon. Di atas pohon dia berdoa lagi. "Tuhan, banjir makin hebat. Tolong saya Tuhan sesuai dengan janji-Mu." Tidak lama kemudian datang helikopter menyisir daerah itu. Dan mereka lihat orang ini di atas pohon. Terus mereka kirimkan tali. Mereka bilang, "Pak, tangkap tali itu, kami selamatkan." Orang ini bilang, terima kasih. Lanjut aja, saya mau menunggu pertolongan langsung dari Tuhan." Duh, aneh orang ini. Helikopter pergi. Banjir makin tinggi, dia tidak bisa kemana-mana, singkatnya dia kemudian mati. Nah, di akhirat dia bertemu Tuhan dan bertanya, "Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolong saya waktu banjir hebat itu sesuai dengan janji Tuhan?" Apa jawab Tuhan? Tuhan katakan, "Aku sudah 3 kali menolongmu. Aku datang dengan mobil pemadam kebakaran, engkau tolak. Aku datang dengan perahu karet, engkau tolak. Dan terakhir aku datang dengan helikopter, engkau tolak juga. Ya sudah, I'm sorry my love." Kau akhirnya mati. Saudara-saudara, ini cuma cerita. Tapi dari cerita ini sebenarnya Tuhan sudah memenuhi dan menepati janjinya untuk menolong orang itu. Cuman orang itu sendiri yang gak mau, dia ingin Tuhan langsung tolong dia, mungkin diangkat ke langit mungkin ya. Padahal kan Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Saudara-saudara, kata janji menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya ada beberapa, antara lain yang pertama, janji itu ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Dan arti yang kedua, persetujuan antara dua pihak, masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Nah, bacaan kita tadi juga berbicara soal janji atau perjanjian, yaitu perjanjian Yakub dengan Laban, pamannya. Sebelumnya, Yakub yang tinggal dan bekerja di rumah Laban di Haran selama 20 tahun, diam-diam lari dari rumah Laban bersama kedua istrinya, yaitu Lea dan Rahel, yang merupakan anak-anak Laban. Yakub juga membawa semua ternak dan harta bendanya. Laban lalu mengejar Yakub. Dan akhirnya Laban bisa menyusul Yakub di daerah pegunungan Gilead. Setelah terjadi perjumpaan dan percakapan yang tegang, Laban akhirnya mempersilahkan Yakub pergi kembali ke tanah Kanaan. Lalu di tempat itu pula Laban meminta diadakan perjanjian antara dirinya dengan Yakub. Ayat 44. Dan Yakub setuju. Kemudian Yakub dan sanak saudaranya mendirikan tugu peringatan dari timbunan batu sebagai tanda perjanjian mereka. Lalu mereka makan di sekitar batu, di sekitar tugu itu. Tugu itu Yakub beri nama Galet
sedangkan Laban beri nama tugu itu Yegar Sahaduta. Tapi ada juga nama lain yang diberikan Laban untuk tugu itu, yaitu Mispa. Mispa itu artinya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Nah, lalu apa isi perjanjian Yakub dan Laban? Saudara-saudara, kalau kita lihat ayat 50, di sana ada dua isi perjanjian mereka. Yang pertama, isi perjanjiannya itu Yakub tidak mengaibkan istri-istrinya yang adalah anak-anak Laban. Kata aib itu artinya malu, cela, noda. Jadi dalam perjanjian ini Laban minta agar Yakub tidak mencela atau melecehkan dan mempermalukan anak-anaknya. Lalu isi perjanjian yang kedua, Yakub tidak mengambil lagi istri yang lain. Di sini Laban minta kesetiaan Yakub terhadap istri-istrinya yang merupakan anak-anak Laban. Saudara-saudara, kalau kita melihat arti kata janji di depan tadi, yaitu ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat dan persetujuan antara dua pihak, masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Maka walaupun ini adalah perjanjian dua pihak, Yakub dan Laban, tapi ini lebih mengena pada arti janji yang pertama, terutama dari pihak Yakub, yaitu Yakub berjanji dengan mengucapkan bahwa dia bersedia dan sanggup untuk tidak mengaibkan, tidak mempermalukan istri-istrinya, dan untuk tidak mengambil wanita lain menjadi istrinya. Yang menarik, dalam perjanjian Yakub dan Laban ini, Allah juga dilibatkan. Laban katakan di akhir ayat 50 begini, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Itu berarti, kalau ada yang ingkar janji, terutama dari pihak Yakub, maka Allah yang akan menegur, bahkan menghukum Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara soal janji, ingatlah, janji itu adalah hutang yang harus dibayar. Jadi, jangan gampang membuat dan mengumbar janji. Harus dipikirkan baik-baik, bisa atau tidak bisa memenuhi janji. Orang yang sering mengumbar janji dan mengingkarinya, sama dengan orang yang terus berhutang, tapi tidak pernah membayar dan melunasinya. Hutang ingkar janji sama dengan dosa kebohongan. Yang namanya dosa pasti akan menerima hukuman dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau berani berjanji harus berani juga menepati janji. Itu namanya konsisten dan komit. Saudara-saudara yang terkasih, selain kata janji, ada 3 kata lain yang berkaitan dengan kata janji, yaitu sumpah, ikrar, dan nasar. Apa itu sumpah? Sumpah adalah pernyataan janji yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan. Lalu kata ikrar adalah janji yang sungguh-sungguh dengan bersumpah. Sedangkan kata nasar adalah janji kepada Allah untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai atau terkabulkan. Itu nasar. Lalu perlu juga dicatat, ada 3 macam arah janji. 3 macam arah janji. Yang pertama, arah janji dari atas ke bawah, yaitu janji Allah kepada manusia dan umatnya. Sebagai contoh, Kejadian 12 ayat 3 akhir. Ini janji Allah kepada Abraham bahwa dari keturunan Abraham akan datang juru selamat yang membawa berkat keselamatan untuk umat manusia. Atau Yesaya 46 ayat 4. Ini janji Allah kepada umatnya untuk terus menyertai mereka sampai masa tua, sampai masa putih rambut mereka.
Juga Ibrani 13 ayat 5b misalnya. Ini janji Allah kepada umatnya, termasuk juga kepada kita, bahwa Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan umatnya. Saudara, semua janji Allah ini sudah dibuktikan dan dilakukan oleh Allah. Allah sudah mengutus Yesus menjadi juru selamat dunia. Allah sudah dan terus menyertai umatnya, termasuk menyertai kita dalam segala situasi dan keadaan. Juga termasuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Dia tetap menyertai, tetap menjaga, dan tetap memberkati kita umatnya. Kita sendiri tentu merasakan. Nah, ini contoh Allah berjanji dan Allah penuhi janjinya. Lalu yang kedua, arah janji dari bawah ke atas, yaitu janji manusia termasuk umat Allah kepada Allah. Sebagai contoh, Yosua 24 ayat 15 akhir. Ini janji Yosua kepada Allah bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Allah. Juga Yosua 24 ayat 24. Ini janji umat Israel kepada Allah bahwa mereka juga akan beribadah kepada Allah dan akan selalu mendengarkan firman Allah. Kenyataannya kemudian Yosua memenuhi dan menepati janjinya, sedangkan umat Israel sering tidak menepati janji mereka. Mereka menyembah patung, menyembah berhala, dan ini menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan marah dan menghukum mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kita semua pasti pernah berjanji kepada Allah dalam acara resmi di gereja. Janji dalam acara resmi ini sudah bersifat sumpah ya. Misalnya waktu kita diteguhkan sidi, waktu kita diberkati dalam pernikahan, waktu kita membaptiskan anak, waktu kita diteguhkan sebagai presbiter atau pengurus pelkat, dan lain-lain. Nah, apakah janji-janji kita kepada Allah sudah kita tepati? Kita berjanji setia pada Yesus, setia pada pasangan, setia membina iman anak, setia dalam pelayanan, dan seterusnya. Selain itu, mungkin kita juga pernah berikrar dan bernasar kepada Allah. Apakah ikrar dan nasar kita juga sudah kita penuhi? Ini ada satu cerita dari Indonesia Timur. Ada sepasang suami istri nelayan pergi ke laut mencari ikan. Di tengah laut, tiba-tiba mereka dihantam badai. Perahu mereka terombang-ambing, hampir tenggelam. Dan di saat itulah si suami lalu berseru pada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan kami. Kalau kami selamat, saya berjanji, saya akan bangun gereja dari emas buat Tuhan. Terus istrinya langsung berkata kepada suaminya, Pak, kemahalan itu gereja dari emas. Terus suaminya berbisik, Shh, diam saja kau, aku kan sedang membohongi Tuhan. Shh, diam saja kau, aku kan sedang membohongi Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai sikap kita juga seperti suami itu. Mudah membuat janji kepada Tuhan, tapi cuma main-main. Dan tidak kita tepati. Bisa gawat nanti. Yang ketiga, arah janji ke samping. Yaitu janji manusia kepada sesama atau dengan sesamanya. Itu yang nampak dalam bacaan kita tadi. Perjanjian atau lebih tepat janji Yakub kepada Laban bahwa ia tidak akan mempermalukan istri-istrinya dan ia tidak akan mengambil perempuan lain menjadi istrinya. Dan janjinya itu Yakub tepati. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kita semua pasti pernah berjanji kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua,
kepada teman, kepada pimpinan atau bawahan kita di kantor, dan sebagainya. Misalnya, kita berjanji akan memberi hadiah kepada anak kita kalau dia naik kelas nanti. Atau kita berjanji akan membantu saudara kita yang berkesusahan, atau saudara kita yang ada di pos Pelkes yang sedang membangun. Ini bulan Juni ini dalam rangka bulan Pelkes GPIB, kita sudah menyampaikan janji itu. Kita berjanji untuk mendukung penanganan COVID-19, terutama mereka yang ada di garis depan, garda terdepan, membantu mereka yang terdampak, yang susah karena pandemi ini. Kita janji mau tolong mereka dan sebagainya. Nah, apakah janji-janji kita itu sudah kita penuhi dan tepati? Seperti Yakub kepada Laban. Ingat, janji adalah hutang yang harus kita bayar. Ada satu kisah nyata yang menarik. Saya pernah ceritakan juga hal ini beberapa waktu yang lalu. Singkatnya, ada satu keluarga kaya Inggris beberapa puluh tahun yang lalu berlibur pada liburan musim panas ke daerah Skotlandia. Setelah beberapa hari di sana, anak laki-laki keluarga itu jalan-jalan, dia menemukan satu kolam air yang begitu jernih airnya. Dia terdorong untuk berenang di situ. Dia melepas bajunya dan terjun ke dalam kolam yang jernih itu. Tapi begitu dia sedang berenang, kedua kakinya kejang-kejang atau kram. Dan dia berteriak karena mau tenggelam. Saat dia berteriak minta tolong, ada seorang pemuda yang sedang berladang di dekat situ. Pemuda ini mendengar teriakan si anak, dia cepat lari, tanpa pikir panjang dia langsung terjun ke kolam, menarik anak laki-laki itu ke pinggir kolam dan dia selamatkan. Ayah si anak itu sangat berterima kasih kepada si pemuda. Besoknya, orang tuanya anak itu pergi ke rumah pemuda itu, mau mengucapkan terima kasih, lalu terjadi dialog. Si ayah anak itu tanya kepada si pemuda, apa harapan-harapannya? Oh ya, harapan saya ke depan jadi petani seperti ayah saya. Apa selain itu ada punya keinginan atau cita-cita yang lain? Saya sebenarnya ada cita-cita ingin jadi dokter, tapi apa daya orang tua saya miskin, tidak mampu membiayai studi saya. Lalu orang kaya dari Inggris ini katakan, jangan pikirkan itu, kau segera masuk sekolah kedokteran. Soal biaya studi Anda, itu urusan saya akan tanggung sampai engkau selesai studi kedokteran. Si orang kaya ini berjanji dan dia penuhi janjinya. Pemuda itu masuk sekolah kedokteran, seluruh biaya hidupnya, biaya studinya ditanggung oleh orang kaya Inggris ini. Sampai dia lulus, bahkan sampai melanjutkan studi kedokterannya. Saudara-saudara, siapa pemuda itu? Pemuda itu adalah Sir Alexander Fleming, dokter yang terkenal pada masa itu, yang menemukan obat ajaib zaman itu, yaitu penisilin. Nah, anak laki-laki yang dia tolong kejang kakinya di kolam itu kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua, ketika itu Winston Churchill ada di Afrika Utara dan dia mengalami sakit yang berat, yaitu pneumonia. Lalu dokter kerajaan memerintahkan panggil dan jemput Dr. Alexander Fleming dengan obat ajaibnya, bawa ke Afrika Utara. Lalu Alexander Fleming dibawa dengan pesawat pembom cepat dari Inggris ke Afrika Utara. Dalam tempo beberapa jam dia tiba dan dia suntikan obatnya, menyembuhkan Winston Churchill. 2 kali seorang Alexander Fleming menyelamatkan Winston Churchill. Dulu waktu dia masih kecil,
kejang-kejang di kolam, dan sekarang sebagai Perdana Menteri Inggris yang sakit, dia tolong lagi dengan obatnya. Tapi orang tua Winston Churchill menyekolahkan Alexander Fleming. Dia penuhi janjinya akan membiayai seluruh studi Alexander Fleming. Saudara, dari kisah ini kita melihat sungguh indah dan sungguh menjadi berkat, ya, janji yang ditepati itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tepatilah dan penuhilah janji-janji saudara kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tuhan pasti terus memberkati saudara. Percayalah, amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat, mari berdiri. Dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Engkau berkenan menyapa kami dengan firman-Mu. Engkau ingatkan kami agar kami selalu memenuhi dan menepati janji-janji yang kami ucapkan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kami boleh mencontoh Tuhan sendiri, bagaimana Tuhan berjanji dan senantiasa menepati janji-janji Tuhan kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sadar tidak sadar sering melalaikan janji-janji kami kepada Tuhan maupun sesama. Biarlah sejak saat ini ke depan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi melaksanakan semua janji kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Dan janji yang kami penuhi membawa berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk
semua gereja Tuhan di seluruh muka bumi yang setia mengabarkan Injil-Mu. Engkau juga pimpin dan berkati. Pakai terus gereja-gereja Tuhan menjadi terang Tuhan. Kami berdoa untuk GPIB, Majelis Sinode, PP Mupel Kepulauan Riau dalam pelayanan kesaksian yang dilakukan. Juga semua jemaat GPIB yang tersebar di Indonesia. Engkau berkati semua yang dilakukan menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi banyak orang yang lain, nama Tuhan ditinggikan. Khusus bagi gereja Tuhan di tempat ini, GPIB Jemaat Immanuel Batam, Tuhan Yesus pimpin selalu sebagai kepala gereja. Tuhan berkati, meskipun di tengah pandemi saat ini, Jemaat Immanuel Batam senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, naungan kasih Tuhan, dan selalu bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang yang lain. Engkau berkati semua hamba-Mu di Jemaat Immanuel Batam, rekan-rekan pendeta beserta keluarga, juga semua penatua diaken beserta keluarga masing-masing. Engkau tolong, Engkau berkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan rumah tangga. Semua pengurus, pelkat, komisi, juga karyawan kantor majelis jemaat, berkati mereka, beri mereka kesehatan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Juga untuk seluruh warga jemaat-Mu, Engkau tolong, Engkau lindungi juga mereka dari segala bahaya, termasuk ancaman tertular virus corona. Biarlah Jemaat Immanuel Batam selalu berada di bawah pemeliharaan Tuhan dan naungan kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, untuk GPIB dalam bulan Juni ini memasuki bulan Pelkes, biarlah Engkau terus sertai berkati umat-Mu di pos-pos Pelkes yang tersebar di Indonesia ini. Tolong kami juga bisa mendukung dan peduli kepada pos-pos Pelkes di Indonesia ini, termasuk hamba-hamba-Mu di sana. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, untuk TNI, Polri, wakil rakyat, termasuk mereka yang menangani wabah atau pandemi COVID-19, mereka-mereka yang berada di garda terdepan. Engkau berkati kerja pengabdian dan pelayanan mereka. Sungguh kerja yang mulia. Biarlah kami boleh selalu mensupport mereka. Untuk pemerintah juga Engkau beri hikmat agar segala keputusan, segala kebijakan yang diambil itu baik dan tepat untuk kesejahteraan rakyat dan pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi. Umat-Mu, gereja-gereja Tuhan Indonesia dapat kembali bersekutu di rumah Tuhan dengan penuh sukacita, tetap juga memperhatikan protokol kesehatan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang susah, yang menderita, bahkan yang berduka. Ketika orang yang mereka kasihi Engkau panggil pulang, Engkau hibur, kuatkan mereka. Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Engkau topang mereka yang sedih, beri sukacita sorgawi. Juga mereka yang mengalami PHK, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Bukan mustahil mereka dapat kembali bekerja dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, untuk Bapak Penatua Johnson Simanjuntak, Engkau berkati beliau dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan. Juga organis, pianis, tim multimedia, dan semua orang, semua pihak yang secara langsung tidak langsung mendukung pelayanan ibadah saat ini.
Tuhan terus sertai dan berkati berlimpah-limpah kehidupan mereka, pakai mereka terus menjadi alat Tuhan di waktu mendatang. Akhirnya Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami, diri kami, bahkan keluarga kami, dalam kehidupan di hari-hari mendatang hanya dalam pimpinan-Mu. Kami penuh keterbatasan dan kelemahan, tapi kami kuat dan dikuatkan hanya bersama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan yang dipakai untuk pelebaran kerajaan-Nya. Dengarlah firman Tuhan dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaatnya di Korintus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sementara persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru, pasal yang 196, bait yang pertama. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Kita serahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa yang kita ucapkan secara bergantian. Mari kita berdoa. Ya Allah yang pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu yang kami boleh terima sampai saat ini. Saat ini kami sisihkan sebagian berkat Tuhan dalam wujud persembahan syukur. Berkenan Tuhan menerima, menguduskan, dan memakai persembahan ini untuk pelayanan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Amin. Amin. Mohon perhatian bagi jemaat sekalian.
untuk penyampaian sariwarta Jemaat Minggu 14 Juni 2020 sebagai berikut. Yang pertama, telah tersedia kotak persembahan di depan kantor majelis jemaat. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat memasukkannya ke dalam kotak tersebut. Yang kedua, dihimbau bagi warga Jemaat GPIB Immanuel Batam untuk dapat ambil bagian dalam pengadaan tribako, yaitu berupa beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, mie instan, dan lain sebagainya. Adapun tribako tersebut akan dibagikan bagi warga Jemaat GPIB Immanuel Batam yang terdampak COVID-19. Bantuan tribako dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat setiap hari jam kerja dari pukul 9 sampai jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita kepada yang pertama, keluarga Robi Andih dari sektor 5 atas meninggalnya Bapak Ferdinand Andih, tutup usia 67 tahun, di Manado pada hari Minggu 31 Mei 2020. Almarhum adalah orang tua dari Bapak Robi Andih. Yang kedua, keluarga Ibu Everden Barnabas dari sektor 8 dan keluarga Ibu Elizabeth Suherman, sektor 2, atas meninggalnya Bapak Alexo Walter Manuhutu, tutup usia 68 tahun di Jakarta, pada hari Kamis 4 Juni 2020. Almarhum adalah menantu dari Ibu Evardin Barnabas dan adik ipar dari Ibu Elizabeth Suherman. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian sariwarta jemaat kita pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat mari berdiri. Kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.